Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana telah mempertemukan kita dalam acara dengan keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di kesempatan ini insya Allah saya pribadi akan menceritakan 3 kisah inspirasi yang mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sebelum kita lanjut, saya mengingatkan untuk tekan tombol subscribe biar saya bersemangat bikin konten dan videonya. Bagi yang sudah menekan tombol subscribe, semoga dimudahkan rezekinya, panjang umur dan sehat selalu. Amin ya robbal alamin. Sahabat yang beriman, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah yang pertama adalah memberi tanpa menghina. Dikisahkan ada seorang penjual selimut dengan kualitas terbaik. Selimut tersebut bervariasi harga dan ketebalan yang diberikan. Suatu hari ada seorang kakek tua renta dengan kondisi baju lusuh. Jika dilihat secara menyeluruh, kakek tua tersebut ternyata adalah orang yang tak punya. Meski begitu, ia tetap memberanikan diri untuk membeli sebuah selimut. Ketika kakek tua tersebut berada di dalam toko, kebanyakan para pengunjung melihatnya dengan sinis dan tentunya penuh akan rasa tak suka. Namun, siapa sangka pemilik toko melayani kakek tua tersebut dengan sopan, perhatian layaknya pengunjung lainnya. Kakek tua tersebut mengutarakan maksud kedatangannya ke toko tersebut untuk membeli selimut. Ia meminta selimut dengan harga paling murah karena total uang yang dimiliki kakek tua tersebut hanya pas-pasan. Bahkan dibilang cukup, ternyata tidak bisa. Mengetahui hal tersebut, pemilik toko tetap memberikan pelayanan terbaik, sekaligus mulai mencari selimut untuk kakek tua renta tadi. Siapa sangka pemilik toko memberikan sebuah selimut kualitas terbaik. Menariknya, harga yang dibanderol untuk selimut tersebut adalah sejumlah total uang kakek tua tadi. Lantas kakek tua tadi memberikan ucapan terima kasih. Ternyata selimut yang dibeli kakek tua tersebut adalah untuk menyelimuti anak istri di balik tembok rumahnya. Suatu hari datanglah pengunjung ingin membeli selimut yang sama kualitasnya dengan kakek tua. Pengunjung tersebut tampak marah ketika mengetahui harga dari selimut tersebut. Ia membandingkan harga yang diberikan kakek tua kemarin terhadap dirinya saat ini memiliki perbedaan yang cukup signifikan. Ia menganggapnya tidak adil. Dengan penuh kesabaran, pemilik toko memberikan penjelasan. Memang benar, harga yang saya berikan kepada Anda berbeda dengan kakek tua kemarin. Namun, kali ini saya berdagang dengan manusia, sedangkan kemarin saya berdagang dengan Allah, ucap pemilik toko selimut. Seketika pemuda tadi
tertegun dan membayar sesuai harga yang dibayarkan, sambil berdoa agar kakek tua tersebut terhindar dari rasa dingin beserta keluarga. Lalu ia juga berucap dan memohon kepada Allah agar keluarganya dijauhkan dari siksa api neraka. Pesan moral yang diberikan dari kisah tersebut adalah, seberapa tinggi jabatanmu, tetaplah berbagi kepada sesamamu. Banyak yang membutuhkan bantuan dengan rasa ikhlas, tak peduli sebesar apapun itu bantuanmu. Kelak ikhlasmu dalam membantu sesama akan bisa memberikan jalan terbaik pada kehidupan di masa depan. Dan selalu ingat, jika berbagi kepada sesama tidak akan membuat kita menjadi miskin. Jadi, jangan pernah ragu untuk berbagi penuh rasa ikhlas dengan sesama. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisah yang kedua adalah setiap kejadian akan memiliki makna. Dikisahkan ada sebuah keluarga yang memiliki anggota di dalamnya yang begitu banyak. 1 ayah, 1 ibu, dan 3 orang anak. Keberadaan mereka semua sudah membuat suasana rumah menjadi ramai. Selang beberapa waktu kemudian, sang ayah membawa kabar bahagia bagi semua anaknya jika mereka akan mendapatkan adik lagi. Siapa sangka kabar bahagia dari ayah tidak disambut baik oleh sang anak sulung. Ia menentang perkataan ayah. Keduanya berdebat hingga tak menemukan jalan keluar. Usut punya usut, ternyata sang ayah dan anak sama-sama memiliki watak keras dan tak mau mengalah satu sama lain. Sang anak sulung memberikan penjelasan jika ia melihat dari sisi ibu yang sudah tua bagaimana nanti mengasuh dan merawat anggota keluarga baru tersebut. Meski penuh pertentangan, namun waktu tetap berjalan dengan kondisi kandungan sang ibu membesar hingga memasuki usia 4 bulan. Dalam usia 4 bulan kandungan memang tidak dapat digugurkan. Bahkan menggugurkan kandungan juga termasuk dosa dan melanggar hukum. Dalam kondisi tersebut, sang anak sulung masih memiliki kebencian yang begitu mendalam terhadap semua yang terjadi. Namun, perlahan-lahan ia berdoa kepada Allah untuk menghilangkan rasa bencinya jika memang adik baru untuknya adalah pilihan terbaik dari Allah. Allah mengabulkan doa dari anak sulung dan menghilangkan rasa benci dalam dirinya. Ketika sang adik baru lahir, ternyata kondisinya terbilang cukup buruk karena adanya penyakit jantung. Berbagai usaha sudah dilakukan keluarga tersebut untuk kesembuhan adik baru tersebut. Waktu tetap berjalan hingga suatu saat hasil rongsen dokter keluar dan memberikan penjelasan jika adik baru telah sembuh dari penyakit jantung yang dideritanya. Semua keluarga merasa bahagia sekaligus terharu. Tak lupa ucap syukur atas kesembuhan adik baru kepada Allah tetap dipanjatkan. Dari cerita tersebut, kita belajar jika setiap kejadian yang telah ditakdirkan oleh Allah selalu memiliki makna tersendiri. Seringkali tak sadar akan makna di balik kejadian. Hal ini kerap kita alami ketika menghadapi kegagalan. Kita lebih suka mengumpat daripada berpikir jernih terkait makna apa yang ada di balik kegagalan yang terjadi. Bisa jadi karena Allah ingin menyadarkan jika pilihan yang kita ambil selama ini salah dan dibuatlah sebuah kegagalan. Maka dari itu, baik keberhasilan maupun kegagalan, bahkan dalam kejadian lainnya pun
harusnya tetap disikapi dengan pikiran jernih dan selalu mengingat jika Allah sudah menggariskan apa yang harusnya terjadi. Sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kisah ketiga adalah menuju sukses butuh usaha dan kerja keras. Pada sebuah daerah terdapat gunung yang konon katanya ketika pendaki mencapai puncaknya akan disuguhkan sebuah pemandangan yang cantik dan eksotis. Bisa dibilang pemandangan yang disuguhkan oleh gunung tersebut tak bisa ditemukan di tempat lain. Karena hal tersebut, beberapa waktu kemudian datangnya seorang pemuda yang bermaksud untuk mencapai puncak gunung tersebut. Pemuda tersebut lalu mencoba menapaki langkahnya hingga sampailah di lereng gunung. Pada area lereng gunung terdapat sebuah rumah yang di dalamnya terdapat seorang kakek tua. Lalu pemuda tersebut menemui sang kakek dan bertanya untuk menunjukkan jalan menuju puncak gunung. Sang kakek menjelaskan jika terdapat 3 jalan untuk menuju puncak. Semua jalan bisa dilalui, namun tetap saja setiap pendaki harus memilih jalan untuk menuju ke puncak. Seketika pemuda memilih jalan yang sebelah kiri. Namun sebelum langkah pertama diambil pemuda tersebut, sang kakek menjelaskan jika pada jalan sebelah kiri terdapat banyak kerikil dan rintangan. Seakan penuh keberanian dan percaya diri, pemuda tadi mulai menapaki langkah demi langkah. Semua yang diberitahu oleh kakek tua tadi ternyata benar. Semakin tinggi jalan yang dilalui oleh pemuda tadi, kerikil dan batuan besar kerap ditemui. Bahkan jalan juga seakan-akan tak berpihak kepadanya. Selanjutnya, ia memutuskan untuk turun dan kembali ke kakek tua. Ia menjelaskan semua kejadian yang dialaminya. Lalu pemuda tadi ingin mencoba. Pemuda tadi tetap melangkah. Sekali lagi omongan kakek tua tadi benar kembali. Pemuda tadi mendapatkan banyak rintangan. Lalu ia kembali lagi dan meminta arahan kepada sang kakek. Sebenarnya jalan yang aman dan tak banyak rintangan itu yang mana? Sang kakek menjawab dengan nada serius, "Nak, untuk menuju puncak dan mendapatkan pemandangan yang indah memang diperlukan usaha dan kegigihan. Semua jalan yang kamu lewati tidak akan yang pasti kemudahannya. Bahkan mungkin jalan buntu juga akan kamu temui," ucap kakek tua seperti memberikan sebuah nasihat. Dari apa yang diucapkan oleh sang kakek tua membuat pemuda tersebut paham apa yang dimaksud dan bertekad untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Dari kisah tersebut kita bisa paham jika untuk menuju sukses atau tempat tertinggi dibutuhkan kerja keras dan keberanian. Selain itu, doa dan berserah diri kepada Allah juga sangat penting sekali. Sebab ketika kita berdoa dan berusaha, maka jalan akan dibukakan oleh Allah. Sesulit apapun menurut manusia, bagi Allah adalah sebuah kemudahan untuk mengubahnya menjadi jalan yang tak berliku. Dan inilah 3 kisah inspirasi. Semoga di balik kisah ini ada hikmah atau pelajaran yang kita bisa ambil. Dan mohon maaf sebesar-besarnya bila ada pengucapan yang salah. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.